maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka. Keenam tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Didapatkan hasil bahwa telah ditetapkan 6 orang anggota Polri. Di sini adalah anggota pada Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri sebagai terduga pelanggar atas nama Brigadir IAM, Bribda JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN, Bribda AM berdasarkan alat bukti yang telah didapat terhadap 6 terduga pelanggar telah cukup bukti melakukan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Berdasarkan pasal 17 ayat 3 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan atau pihak lain dan berdampak terhadap masyarakat, institusi dan atau negara yang menimbulkan akibat hukum, maka terhadap perbuatan 6 terduga pelanggar masuk dalam kategori pelanggaran berat. Terkait dengan apa kaitan peristiwa ketika kedua debt collector korban memberhentikan kendaraan. Jadi kendaraan tersebut betul digunakan oleh anggota, sehingga inilah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut. Kedua, dalam hal laporan tadi kami sampaikan komitmen kami dengan adanya beberapa hal peristiwa atau pasca dari kejadian itu, ada kejadian Polda Metro nanti akan menyampaikan dan kemungkinan akan ada laporan atau sudah laporan ya. Sementara dalam kasus pengeroyokan Matel di Kalibata, ternyata oknum polisi. Di sini terjadi pro kontra antara tim pro polisi dan tim pro Matel. Kalau menurut gue pribadi, jujur aja, gue memilih pihak oknum kepolisian yang sudah tertangkap karena cara kerja Matel sangat meresahkan banget bagi masyarakat umumnya. Alasannya karena sering banget para Matel tersebut merampas kendaraan debitur yang tertunggak. Padahal secara undang-undang menyatakan bahwasanya dilarang merampas barang orang di jalanan karena itu hukumnya fidusia. Berbeda dengan cara kerja DC. Kalau DC itu datang ke rumah, sowan sama debitur yang dia tertunggak dan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Itu alasannya gua kenapa lebih pro kepada pihak oknum kepolisian daripada ke pihak tim Matel. Tapi di sisi lain gua harus netral karena apa yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut salah. Jadi harus menerima hukuman yang berlaku sesuai undang-undang. Tapi di sisi positifnya buat gua dan masyarakat Indonesia khususnya yang masih mempunyai tunggakan cicilan, tapi tetap kita harus niat bayar biar para Matel yang di luar sana tidak mengulangi cara kerja yang seperti ini lagi. Jadi ini hanya pendapat pribadi gua. Walaupun gua pro terhadap oknum polisi tersebut, tetap pihak oknum polisi tersebut harus menerima ganjarannya karena itu perbuatan yang salah. Jadi yang nonton video ini jangan baper ya. Jadi bagaimana pendapat kalian? Silahkan komen di kolom komentar gua dan jangan lupa follow akun gua. Thank you guys. Kamu nggak berhentiin berita dari siapa? Syarat nyita barang apa? Hah? Bukan siapa syarat nyita kendaraan orang apa? Hah? Dari pengadilan. Polisi aja mau nyita barang harus dari pengadilan. Matel yo. Matel itu cuma kabur polisi. Oh, nah, Matel siapa makan. Tewak, Pak. Mana men tewak? Tewak, Pak. Suratnya mana? Ada, Pak. Surat sini. Sok, siapa? Bohong. Kenapa kamu? Bohong. Abi jangan takut, Pak. Enggak, Pak, mana? Takut, Pak. Identitas kamu. Identitas KTP, Pak. Semua. Sok, Ada di siapa? PT lagi diproses. Ya kenapa kamu kabur? Iya. Kan udah ada aturan nggak boleh membersihkan Iya. jalan. Mana surat dari pengadilan? Mana surat dari pengadilan? Mana surat cita dari pengadilan? Siapa yang Saya ingat identitas kamu, KTP kamu, SIM kamu, STNK kamu.
Kamu nggak berhentiin. Perintah dari siapa? Syarat nyita barang apa? Hah? Bukan siap salah. Syarat nyita kendaraan orang apa? Hah? Dari pengadilan. Polisi aja mau nyita barang harus dari pengadilan. Gak bisa gitu. Sok. Tadi wani cina polisi tadi ngomong nasok cina aku polisi cina. Enggak apa. Tadi ngomong tadi. Kami hanya. Hei, enggak. Dia ngajak kantor. Identitas kamu mana? Hei. Pak di PT Pak di sebelah di PT. Debt kolektor alias mata elang di Bun-Bun. 6 pelaku udah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi anehnya, netizen malah tersangka dijadikan pahlawan untuk masyarakat. Ada apa ini? Kenapa dijadikan pahlawan? Mereka itu membun-bun menghilangkan nyawa orang lain. Usai 6 anggota Yanma Mabes Polri ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 12 Desember 2025 atas kasus pengeroyokan yang berujung pada tewasnya 2 debt kolektor di Kalibata, Jakarta Selatan, warganet mendesak pihak kepolisian menangkap para pelaku pembakaran belasan kios dan 6 motor milik warga yang tidak ikut terlibat dalam aksi pengeroyokan. Mereka mengaku mengalami kerugian material yang harus dipertanggungjawabkan. Mereka juga mengaku kehilangan tempat yang sehari-hari digunakan untuk mencari rezeki. Warganet pun menyoroti Ketua Ormas Persatuan Timur Indonesia atau Petir, Alex Emmanuel Kaju. Sebab pada saat kejadian tewasnya 2 anggota debt kolektor, ia menyatakan pihaknya berniat balas dendam dan akan memisahkan diri dari Indonesia jika aparat kepolisian tidak bertindak tegas dalam kasus ini. Mengulang lagi bahwa berdasarkan hasil rilis yang tadi sama-sama kita dengar bahwa ada rekan dari media bertanya itu motifnya apa. Tetapi kemudian dijawab oleh Karopenmas bahwa itu kendaraan yang ditarik, ada upaya penarikan itu digunakan oleh terduga pelaku dari oknum anggota Polri. Digunakan dalam artian berarti belum tentu miliknya. Nah, kalau kita mengacu kepada peraturan Mahkamah Konstitusi, perbuatan dia menguasai itu sudah salah. Nah, dia menguasai barang itu sudah secara melawan hukum. Kemudian kita lanjut lagi. Kembali tadi saya sampaikan bahwa ini ada jeda waktu. Ada jeda waktu dari tempat terjadinya peristiwa awal dengan terjadinya peristiwa hilangnya nyawa kedua saudara-saudara kami. Sehingga disampaikan rekan saya tadi bahwa ini kental sekali unsur perencanaannya. Dan untuk itu kami akan mendorong aparat penegak hukum terutama Polda Metro Jaya supaya ini pasal ini tidak boleh diabaikan atau dihilangkan. Pasal ini menjadi pasal pemberat. Jadi penekanan kami bahwa kami akan meminta supaya ini secara transparan dilakukan penyidikan. Diketahui kronologis peristiwa pertama pada peristiwa di depan TMP Kalibata ini dimulai pada hari Kamis 11 Desember 2025 sekitar pukul 15.45 WIB, di mana Polsek Pancoran menerima laporan melalui layanan 110 atau 110 mengenai adanya dugaan penganiayaan terhadap 2 pria di area parkir depan TMP Kalibata. Sekitar pukul 16, personel Polsek Pancoran tiba di lokasi dan menemukan kedua korban dalam kondisi terluka. Dengan kondisi ketika itu didapati 1 korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi dan 1 korban lainnya mengalami luka serius dan kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Budi Asi. Setelah itu peristiwa dilaporkan ke Polda Metro Jaya sekira pada pukul 20.11 waktu Indonesia bagian Barat, masih di hari yang sama, Kamis. Selain penganiayaan terjadi pula adanya pembakaran fasilitas warga berupa kios dan kendaraan di sekitar lokasi kejadian.
Saya sebagai Ketua RW 07 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran dengan ini menyampaikan pernyataan sebagai berikut. 1. Menolak dengan tegas setiap aktivitas premanisme termasuk tindakan intimidatif yang dilakukan kelompok tertentu seperti debt collector atau matelang maupun pihak-pihak lain yang kerap meresahkan warga serta mengganggu ketertiban umum di wilayah Duren 3 dan Kalibata, Jakarta Selatan. Yang kedua, mengecam praktik penarikan kendaraan secara paksa, pemalakan, pengintaian ataupun bentuk-bentuk tekanan fisik maupun psikologis yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah dan tanpa menghormati hak-hak warga. Ketiga, mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polsek Metro Pancoran dan Polres Metro Jakarta Selatan, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku premanisme dan oknum debt collector ilegal, meningkatkan patroli dan pengamanan lingkungan demi mencegah munculnya kembali tindak kriminal serupa, menjamin rasa aman bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Menurut ditegakkannya supremasi hukum secara konsisten agar masyarakat Kalibata dapat hidup dengan tenang, aman dan terbebas dari ancaman tindakan melawan hukum. Yang kelima, mengajak seluruh warga dan tokoh masyarakat untuk memperkuat solidaritas, bekerja sama dengan aparat keamanan, serta melaporkan setiap bentuk gangguan Kamtipmas demi tercapainya lingkungan yang damai, aman dan tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Bapak Kapolres, Tangsel, Pak Victor, hormat Bapak, saya Alek Emanuel Kanju SH, Ketua Umum TIR, mengucapkan terima kasih mewakili keluarga korban sudah menyerahkan dana duka. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak Kapolres, Bapak sehat selalu dan karir Bapak lancar. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam, salam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Foto ya, 2 kali ya. Ya kalau perasaan pasti hancur ya kita. Saya Heni Maria dari Indonesia Chef Association, bendera profesi, di mana kami mewadahi UMKM di sini juga sangat syok karena kami menjadi korban dari ketidakadilan oknum yang kami tidak ketahui apa permasalahannya, dan kami menanggung kerugian yang tidak sedikit, di mana tempat ini sudah kami bangun berdarah-darah dan menjadi naungan nafkah buat keluarga besar dan juga karyawan yang masih mempunyai bayi, anak kecil, segala macam. Itu luar biasa. Saya cuma berdoa semoga digantikan Allah yang terbaik, dan mungkin dari pihak negara seperti Menteri UMKM dan lain-lain mungkin bisa turut prihatin atas kejadian ini dan bisa bersimpati atas masalah ini, dan mudah-mudahan bisa segera terselesaikan dari kami, karena kami juga kalau sudah rata tanah gini, sudah hancur-hancuran, kami nggak tahu harus gimana. Kami hanya meminta yang keadilan saja, bagaimana UMKM ini memang dibangun dari masyarakat kecil menengah ke bawah, semoga bisa menjadi perhatian negara dan pemerintah untuk menindaklanjuti apa yang terbaik, hukum apa yang terbaik, kami mengikuti saja. Kami datang sudah kebakaran, mereka pada disuruh tutup karena ada terjadi kerusuhan, lalu terjadi pembakaran massal dan penjarahan pembakaran. Mau nggak, menurut keterangan warga sih, saya dapat dari teman-teman juga sekitar di grup dan lain-lain ada yang terjadi seperti itu. Tadi sore mendengar kabar tentang kematian saudara saya dari Indonesia Timur. Jadi, saya malam ini di sini sebenarnya saya sudah siap lahir batin, karena harga diri orang Indonesia Timur tidak bisa dibayar dengan apa-apa. Itu prinsip saya, hidup kami. Maka pada kesempatan ini, secara tegas, saya minta kepada Polda Metro Jaya untuk segera 24 jam menangkap para pelaku. Apabila 24 jam Polda bisa menangkap para pelaku, maka kami akan melakukan upaya-upaya yang kami anggap bisa memberikan rasa keadilan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Dan kita harus menerima situasi yang ada, bahwa saudara kita sudah meninggal. Tetapi dari kami, masyarakat NT Indonesia Timur, berharap untuk klarifikasi kepada Polri untuk segera menangani kasus ini biar dapat selesai. Itu saja. Untuk apa lagi kita berdebat kemana-mana? Kita orang kulit hitam bikin masalah tidak sampai 24 jam, 12 jam selesai.
Nah, tadi saya berbicara sama Pak Kapolres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, minta waktu. Saya bilang jangan sampai 3 hari, cukup 124 jam selesaikan masalah ini, karena ini menyangkut nyawa, Pak. Itu ada yang kerja di lapangan, itu bukan sekadar kerja, bukan maling, bukan perampok, tapi mereka bekerja sesuai dengan SOP. Tapi ditunggangin ada orang-orang tertentu yang mana mereka punya tunggakan, mereka melakukan hal-hal anarkis. Apakah pihak Polri bisa nggak secepatnya menatasi itu? Kami datang ke sini bukan berarti kita ramai-ramai, bukan. Kami sama-sama di sini, kami merasa bahwa kami semua keluarga besar di sini untuk memberikan dukungan moral terhadap almarhum. Untuk itu kami minta kepada pihak aparat, 2 orang, kami minta kepada aparat segera mentuntaskan persoalan ini. Nah, 1 kali 24 jam. Terima kasih. Atau bakar semua. Kurang ajar. Kasihan para pedagang yang nggak tahu menau ya, tiba-tiba menjadi amukan sasaran dari rekan-rekan Matel ini ya, rekan-rekan debt collector dari sesuku atau sedaerahnya. Ini yang membuat kita jadi kurang simpati ya kan, sangat-sangat tidak simpati ya. Sekalipun ini ada korban jiwa, sungguh kita nggak simpati banget ya. Kalaupun ada korban ya urusan mereka lah itu ya kan, karena ini korban Matel diduga debt collector ya kan. Pelaku diduga nasabahnya, yang menjadi imbasnya kenapa jadi pedagang-pedagang di pinggir jalan ya kan. Inilah yang membuat kita nanti dibilang antipati, teriak-teriak mentang-mentang kami dari timur, mentang-mentang kami minoritas. Tapi kalau dibiarin ya melunjak seperti ini ya kan, itu kan Matel ya kan, itu kan antara nasabah dengan penagih ya kan, perusahaan ya. Ada perusahaan, penagih di bawah perusahaan. Ya diselesaikan urusan mereka lah ya kan. Ngapain bawa-bawa suku? Gojek aja kalau ada masalah mereka solidaritas ojol lah. Ojol aja kalau ada masalah di jalan yang bergerak itu rekan-rekan sejawat ya, rekan-rekan ojol lainnya. Bukan ngajak-ngajak ojol-ojol daerah ya kan. Ojol timur ikut semua enggak. Jadi untuk Matel ini kalau memang nggak sanggup dengan resikonya ya mending mundur ya. Tapi kalau sanggup maju. Kalian tahu bentrokan kemarin di Kalibata antara warga versus orang timur. Bentrokan ini bermula karena adanya penarikan unit paksa yang dilakukan oleh DC kepada salah satu warga. Kita nggak tahu warga mana, itu warga Kalibata atau bukan. Lalu yang diambil ini nggak terima dan mengkeroyok DC ini sampai meninggal dunia teman-teman. Inilah salah satu alasan kenapa gue banting profesi menjadi ojol. Dulu sebelum jadi ojol gue itu sebagai debt collector teman-teman. Pekerjaan terakhir gue itu kolektor di leasing roda 4 teman-teman. Alasan kedua kenapa gue meninggalkan debt collector yang udah gue tekuni selama 8 tahun ya karena gue merasa cukup sampai di sini. Gue mau mencari berkahnya aja teman-teman. Gue nggak mau membesarkan anak gue dari hasil uang panas yang gue terima setiap bulannya ya teman-teman. Dulu pas gue menjadi debt collector itu ada aja ujiannya teman-teman, terutama di untuk anak ya. Itu setahun bisa masuk rumah sakit 4 kali teman-teman. Bayangin. Dan akhirnya gue memutuskan untuk udahlah gue stop di dunia kolektor dan gue banting profesi jadi ojol teman-teman. Dan alhamdulillahnya orang sekitar gue mendukung, terutama istri gue. Yang kedua mertua gue juga alhamdulillah mendukung untuk menjadi udahlah jadi ojol aja, berkah juga duitnya ya kan. Dan gue yakin segala sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah, insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik teman-teman.